Ibu, memang sampai dengan saat ini di Surabaya pun belum ada sekolah yang melakukan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka antara murid dan juga guru. Apakah artinya memang sampai dengan saat ini belum ada inovasi atau perencanaan dari Dinas Pendidikan bahwasannya hal ini akan berjalan dalam waktu yang cukup panjang, daring, atau dalam waktu dekat akan ada pertemuan? Ya, jadi terkait dengan belajar dari sekolah ya, dan terkait dengan masa pandemi ini, sebenarnya Surabaya mengacu kepada apa yang menjadi keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Kemendikbud memberikan arahan bahwa pembelajaran di sekolah bisa dimulai dengan 4 syarat. Ya, yang pertama adalah ketika zona hijau, kemudian yang kedua adalah ketika kepala daerah dalam hal ini sebagai ketua gugus tugas memberikan izin, kemudian yang ketiga adalah sekolah siap untuk menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan berarti di situ wajib masker, jaga jarak, dan bersih ya, cuci tangan dan sebagainya itu. Kemudian yang keempat adalah ketika orang tua memberikan izin kepada anaknya untuk bisa belajar di sekolah. Ya. Betul. Artinya 4 hal ini menjadi syarat dimulainya pembelajaran di sekolah. Nah, sebenarnya pembelajaran daring ini kita ketahui sudah berjalan sebelum masa tahun ajaran baru. Ya, ketika masa awal sekitar bulan Maret ya, anak-anak kita, anak-anak Surabaya khususnya itu sudah melakukan pembelajaran dari rumah. Ya, sampai kemudian per 13 Juli 2020 ini kita masuk pada tahun ajaran baru. Nah, oleh karena itulah kemudian saya sudah melakukan diskusi juga rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan mengambil evaluasi sejak bulan Maret sampai Juni kemarin gitu ya. Ada 2 hal yang kita lihat dan ini perlu mendapatkan solusi yang cepat gitu ya, karena pembelajaran tahun ajaran baru ini sudah dimulai di masa-masa sekarang. Kemarin anak-anak sudah melakukan layanan orientasi sekolah selama melalui daring juga gitu ya. Sekarang sudah mulai kan. Nah, oleh karena itu kita melihatnya ada 2 hal. Yang pertama memang masalah akses internet. Beban kami mendengar, kami turun ke warga ketika reses dan sebagainya adalah bahwa kondisi pandemi ini, ekonomi warga ini kan susah, ditambah lagi kemudian dengan beban biaya untuk akses internet. Bagi keluarga yang kurang mampu, ini semakin menyulitkan gitu. Nah, ini yang kemudian kita jadikan sebagai hal yang harus mendapatkan perhatian. Solusinya bagaimana ini solusinya? Kemudian yang kedua adalah terkait dengan inovasi pembelajaran. Bagaimana kemudian pembelajaran daring ini bisa dinikmati oleh anak-anak, tidak menjadi beban buat anak-anak dan juga tidak menjadi beban bagi orang tua gitu. Saya kira 2 hal ini yang harus segera, dan saya melihat pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan terus melakukan upaya-upaya, dan memang untuk masalah beban paket ini belum ada hal yang sifatnya konkret kecuali bagaimana kemudian sekolah bisa mengoptimalkan dana BOS untuk membantu. Tapi saya melihatnya ini masih banyak persoalan, masih banyak yang mengadu kesulitan gitu ya. Baik. Itu. Jadi untuk masalah salah satunya adalah kuota internet yang memang sampai dengan saat ini belum menemukan solusi yang konkret seperti apa bentuk bantuannya. Bisa dikatakan pengoptimalan penggunaan dana BOS, namun ini juga belum bisa pasti. Kalau kita berbicara masalah mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, kuota memang menjadi persoalan utama. Tapi katakanlah bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi, mereka juga sedikit banyak mengalami kesusahan. Salah satunya adalah bagaimana mereka ikut memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, putra-putrinya terkait dengan pembelajaran yang setelah diberikan. Artinya baik mereka yang ekonomi mampu, kurang mampu, mereka juga mengalami kesusahan, walaupun itemnya berbeda. Nah, bagaimana hal ini juga akhirnya bisa dikomunikasikan dengan Pemkot, Ibu? Ya, jadi persoalan yang mengemuka tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, Pak Yuliono. Iya, Pak Yuliono tadi itu juga tersampaikan ke kami ketika kami DPRD melakukan reses ya, ketemu dengan masyarakat ya, secara umum seperti itu. Dan kami juga sudah beberapa kali menyampaikan di di media, atau juga menyampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan. Dan ini juga sudah masuk juga. Saya sangat yakin persoalan-persoalan ini pemerintah kota sudah mengetahui. Gitu. Nah,
Oleh karena itulah perlu ada langkah yang cepat ya untuk kemudian mensolusi ini. Sebenarnya Dinas Pendidikan pernah melakukan survei, ya, ini informasi yang ketika kami rapat sebelum sekitar bulan Mei lalu. Jadi dari survei yang dibuat oleh Dinas Pendidikan bahwa ada kurang lebih 35% siswa Surabaya SD SMP yang kesulitan dalam akses internet. Apakah itu kemudian terkait dengan biaya paketnya, ataukah juga terkait dengan kepemilikan gawai, ya gadgetnya itu. Ada yang mungkin nggak punya, atau mungkin satu keluarga memiliki hanya satu, tapi dipakai orang tuanya untuk Gojek misalkan, atau mungkin untuk jualan online atau untuk apa gitu ya, sehingga kemudian anak ini tidak bisa menggunakan ketika masa pagi ketika terjadi dilakukan pembelajaran daring dengan teman-temannya, sehingga kemudian dia baru bisa menggunakan HP ya ayahnya, orang tuanya itu mungkin malam, sehingga tidak bisa real time. Nah, persoalan-persoalan ini kita meminta terus untuk segera dicari jalan keluar. Salah satu jalan keluar yang disampaikan kemarin adalah bagaimana sekolah bisa menggunakan dana BOS berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan juknis BOS saat ini lebih fleksibel, bisa digunakan. Nah, hanya saja ini kan perlu ada data. Mana sekolah mana yang sudah menggunakan penggunaan dana BOS itu untuk bantu paket, berapa anak yang sudah terbantu se-Surabaya ini, itu kan harus jelas. Nah, kemudian berapa anak lagi yang belum tersentuh bantuan itu gitu, sehingga kemudian kita minta ada solusi-solusi yang ke arah infrastruktur teknologi informasi menurut saya, karena kalau hanya mengandalkan juknis BOS itu kan sudah lama itu juknis dana BOS itu. Tapi kan persoalan sampai sekarang masih terdengar, masih ada yang kesulitan. Berarti kan masih belum bisa tercover semuanya dengan menggunakan dana BOS yang dikelola oleh sekolah gitu. Oleh karena itulah kemudian butuh infrastruktur teknologi informasi di wilayah Kota Surabaya. Kemarin 2 hari yang lalu saya mengikuti informasi bahwa pemerintah kota merencanakan akan menggunakan balai RW atau juga BLC ya. Kita punya Broadband Learning Center yang ada 53 BLC di Kota Surabaya yang tersebar ya di beberapa tempat. Yang informasi dari Bu Risma melalui media itu disampaikan itu nanti bisa digunakan oleh anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ya, secara prinsip semangat untuk kemudian memberikan solusi kepada warga kota, ya saya kira ini perlu kita hargai lah. Cuman memang harus kita kaji mendalam lagi apakah itu solusi yang tepat, karena anak harus keluar rumah kan, harus berkumpul lagi, kemudian di balai RW, kemudian harus berkumpul di sini. Siapa kemudian yang nanti menjaga protokol kesehatan? Kemudian ada nih yang respon di sosmed. Nah, daripada ngumpul yang balai RW ya ngumpul yang sekolah kan begitu. Nah, jadi ini yang saya kira perlu dikaji. Tapi upaya untuk kemudian mencari solusi ya, terkait dengan ini saya kira perlu untuk terus kita perhatikan. Nah, pola yang lain seperti apa skema yang lain? Skema yang lain adalah dengan pemanfaatan WiFi yang ada di balai RW. Sebenarnya Surabaya ini sudah sejak lama ya, beberapa waktu tahun yang lalu itu sudah ada WiFi di tiap RW. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapasitas WiFi yang di tiap RW itu berapa kan begitu. Kemudian jangkauannya sampai berapa, radiusnya gitu. Nah, rencananya kemarin waktu kita rapat sama Pemkot juga saya mencontohkan ada ini kampung internet di Sukomanunggal, itu satu RT iuran WiFi bersama bareng gitu dengan 2 provider, kemudian dipasang alat entah itu pakai router atau apa gitu. Kemudian anak itu satu HP satu hari itu hanya kena beban Rp500. Jadi satu bulannya hanya 15.000 itu per HP. Nah, saya kira ini kan meringankan lah. Itu sudah saya sampaikan ke Pemkot. Kemudian Pemkot berpikir, oh iya kalau gitu bagaimana kalau kemudian kita coba WiFi yang ada di balai RW ini itu dipasangi router untuk kemudian jangkauannya bisa lebih luas. Nah, namun demikian semua itu mengacu kepada data. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kemudian Dinas Pendidikan meminta kepada setiap sekolah untuk memastikan kepada siswa-siswanya berapa anak yang tidak punya gawai, tidak bisa mengikuti daring karena persoalan kepemilikan penggunaan HP. Kemudian berapa yang terkendala pada biaya internet gitu. Nah, itu kemudian posisinya ada di mana ini? Saya kira dengan dengan database yang dimiliki Pemkot nantinya, ya kemudian kita punya
ya kita punya banyak ahli lah, datangkanlah ahli untuk kemudian kita cari solusi gitu ya, ahli-ahli IT, kemudian kita lengkapin gitu. Karena apa? Ini penting karena pembelajaran daring ini diprediksi bisa masih lama gitu loh, bisa jadi sampai akhir tahun. Kalau kemudian persoalan ini tidak bisa segera kita atasi, ya kasihan anak-anak, kasihan orang tua, kasihan warga yang kesulitan. Bu Reni, Pondok Gontor pun mereka sudah aktif, lalu juga para santri sudah kembali. Namun karena memang banyaknya santri atau seperti banyaknya murid, lalu terbatasnya tenaga pengawas, akhirnya di sana ada beberapa santri yang positif. Apakah ini tidak menjadi kekhawatiran jika nanti para orang tua mendesak agar sekolah fisik tetap dibuka? Iya, jadi kami bisa memahami ya. Saya juga orang tua yang anak saya juga lagi belajar daring. Anak-anak itu ya wis pengen ndang metu gitu ya. Dari rumah. Pengen ketemu temannya gitu, pengen bermain gitu. Saya kira itu wajar. Hanya saja memang ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan tentu ada pertimbangan matang yang diambil ya agar kemudian dampak negatifnya itu tidak lebih besar. Gitu. Oleh karena itulah terkait itu kita kita bisa memahami apakah keinginan anak dan orang tua untuk sekolah itu. Nah, ini kita kembalikan kepada pemerintah. Tentu pemerintah perlu untuk kemudian mendengar saran-saran ya dari pakar epidemiologi, kemudian dari pakar kesehatan anak, kemudian juga dari pakar pendidikan gitu ya, perlindungan anak dan sebagainya, sehingga kemudian padu ini pertimbangan-pertimbangannya apa yang kemudian menjadi keputusan. Yang jelas saat ini kementerian memang arahannya seperti itu. Nah, saya kira ini terus apa yang menjadi kegelisahan orang tua itu juga perlu untuk kemudian kita perhatikan. Nah, kemudian terkait dengan beberapa saat ini memang pesantren ada yang buka. Memang agak berbeda ya. Kalau pesantren itu kan dia ibaratnya satu keluarga ya. Kalau sekolah ini kan dia pulang pergi. Nah, ini kan ini yang mungkin tidak bisa kita samakan. Yang jelas saat ini tentu inovasi-inovasi pembelajaran dan bagaimana kemudian terobosan-terobosan untuk penyediaan infrastruktur IT itu saya kira yang perlu. Kemarin ketika rapat dengan Pemkot itu saya mengusulkan untuk ada batasan waktu segera kemudian disolusi. Ada beberapa cara ya, ada yang tadi itu misalkan pakai balik RW kemudian nanti wifi-nya ditambahin alat supaya radiusnya lebih menjangkau gitu ya. Atau mungkin kemarin disampaikan akan kerjasama dengan TVRI seperti apa rencananya begitu ya. Ini saya kira semua opsi-opsi saya kira perlu lah kemudian untuk dipertimbangkan. Kemudian lagi saya juga mikir gitu ya. Kemudian saya nanya sama teman-teman yang ada adik kelas yang di ITS itu yang dia paham IT. Kemudian saya nanya apa sih skema-skema atau mungkin alternatif pilihan untuk memudahkan warga itu tidak terbebani gitu ya. Beliau menyampaikan ya coba kerjasama dengan misalkan di Surabaya ini kan ada Telkom ya, ini mungkin nanti perlu dikaji ya ini ya. Di Telkom ini kan punya jaringan telepon rumah kan. Betul. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi hotspot gitu loh. Jadi kan jaringannya Telkom ini kan sebenarnya sudah lama kan, zamannya sebelum ada HP ini kan. Orang-orang punya telepon rumah sebagian besar, entah itu jaringan telepon rumah inilah yang barangkali bisa menjadi titik-titik untuk hotspot gitu, penyebarannya di mana sehingga kemudian warga ini menghotspot titik-titik itu gitu. Nah, itu untuk seperti itu kan perlu diaktifkan. Nah, ini saya kira butuh kerjasama. Ini cara seperti itu. Itu mungkin pilihan-pilihan lah, ini monggo dikaji. Baik, banyak pilihan yang bisa ditulis oleh pemerintah Kota Surabaya, namun tetap perlu pengkajian ulang mana yang terbaik terkait dengan para orang tua yang kini sudah mendesak untuk bisa anak-anaknya masuk sekolah secara fisik. Apapun alasan mereka, kita perlu menyamakan semangatnya bahwa mereka bisa masuk sekolah secara fisik atau secara langsung. Ini semangatnya adalah bisa mendapatkan pembelajaran secara menyeluruh dan secara mendalam dari para guru, namun tetap dengan protokol kesehatan. Namun karena memang sekarang sedang pandemi, kita harus tetap bersabar, di mana tetap memberikan semangat kepada anak-anak untuk bisa ikut sekolah secara daring, dan kita terus berharap kepada pemerintah Kota Surabaya bisa segera memberikan solusi. Bisa seperti yang dikatakan Bu Rani, infrastruktur, teknologi, dan juga informasi, bagaimana bisa memperluas jangkauan internet supaya masyarakat juga teringankan bebannya memenuhi kuota internet untuk ke sekolah secara daring. Terima kasih Ibu Rani. Mungkin satu sedikit aja. Boleh singkat saja Ibu. Pengkajiannya jangan lama-lama gitu. Ini masyarakat menunggu gitu. Kalau pemerintah kota tadi akan mengkaji mana solusi terbaiknya yang diambil, itu jangan terlalu lama. Kalau bisa pertengahan, paling tidak inilah bulan Juli ini sudah
Clear, jangan lama-lama pengkajiannya. Baik, ini sudah tanggal 20 Juli, ini sudah memasuki akhir, jadi pemerintah Kota Surabaya harus segera ambil tindakan cepat memutuskan mana opsi terbaik untuk anak-anak bisa belajar secara menyeluruh. Terima kasih Bu Reni.